terpaksa untuk online-nya via handphone dan tidak dari lokasi rumah saya berada karena saya terjebak banjir. Kendaraan saya harus diderek dan saya bergegas check-in di hotel. Suara saya kedengaran nggak ya? Saya nggak bawa perangkat earphone dan mic yang dekat. Semoga kedengaran. Ya. Kalau kedengaran boleh say something gitu. Dengaran ya? Baik. Ya, saya masih mencoba untuk menyurutkan energi saya agar tidak kemana-mana. Topik Tergar bulan ini adalah soal bagaimana sih membangun hubungan yang sehat. Hubungan apa? Ya, maksudnya adalah relasi interpersonal. Bagaimana membangun hubungan, bagaimana menumbuhkan hubungan dengan orang-orang lain gitu ya. Tapi sebelum kita membahas topik ini, maka izinkan saya untuk memimpin meditasi dulu karena saya juga masih sangat terburu-buru, jadi saya perlu mengendapkan dulu pikiran saya agar saya bisa berbicara dengan lebih tertata. Saya undang teman-teman untuk duduk dengan tegak. Anda boleh memejamkan mata jika dirasa akan membuat Anda lebih hadir. Rilekskan kepala, wajah, ambil nafas dalam beberapa kali, tarik nafas, keluarkan, rileks. Tarik nafas dalam, yang kedua, keluarkan nafas, rileks. Sekarang bernafas seperti biasa. Sadari saja apa yang sedang terjadi. Mungkin di luar Anda ada banyak suara. Sadari saja apa yang terjadi di ruangan Anda saat ini. Mungkin suara AC, mungkin suara orang-orang berjalan, atau suara yang sunyi. Sadari saja. Sadari
Apakah ruangan Anda berisik? It's okay. Disadari. Apakah ruangan di sekitar Anda tenang? Disadari juga. Sadari permukaan kulit tubuh Anda. Mungkin terasa dingin, mungkin terasa hangat, sadari sentuhan kulit tubuh kita dengan kulit tubuh kita yang lain. Atau persentuhan jari jemari kita. Atau bobot tubuh kita yang menekan ke alas duduk kita. Sadari kehadiran tubuh, kepala, pundak, dada, kehadiran lengan, perut, sadari kehadiran tubuh dengan bobot, dengan sensasi-sensasi yang ada di tubuh kita. Tubuh kita ada di sini sekarang. Bahwa batin Anda juga tidak di masa lalu atau di masa depan, tapi sepenuhnya hadir menyadari momen saat ini bersama tubuh. Istirahatkan tubuh sepenuhnya duduk di bantal meditasi atau di alas duduk Anda. Taruh seluruh beban tubuh di alas duduk Anda. Dan taruh seluruh
kehadiran batin Anda bersama dengan tubuh Anda. Batin dan tubuh duduk bersama-sama. Hadir saja, sadar saja. Sensasi-sensasi tubuh ada dalam kesadaran kita. Pikiran-pikiran yang hilir mudik bergantian juga ada dalam kesadaran kita. Apapun yang muncul dalam kesadaran Anda, sadari saja. Tidak perlu diblok, tidak perlu dianalisis, hanya disadari saja. Duduklah sebagai diri Anda apa adanya. Di momen ini, Anda tidak perlu perform sebagai istri, tidak perlu perform sebagai suami, bahkan tidak perlu perform sebagai diri Anda, sebagai personality dan nama yang Anda kenakan. Duduk diam, sadar saja. Jujur, duduk sebagai diri Anda sendiri. Tidak ada yang harus disenangkan atau dicapai. Nothing to perform.
Bahkan Anda tidak perlu menjadi meditator yang baik atau meditator yang tenang. Lepaskan semua keinginan untuk menjadi yang bukan Anda. Apapun yang ada saat ini dalam diri Anda, it's okay. Just be as it is. Anda tidak harus perform. Anda tidak harus menjadi orang lain. Oke, sekarang pelan-pelan buka mata. Meditasi awal ini selesai. Silahkan, apakah ada yang mau komen? Kalau ada yang mau komen, silahkan chat tentang latihan tadi seperti apa sebelum saya jelaskan. Selamat malam teman-teman. Silakan yang boleh komen bisa raise hand juga, nanti saya unmute. Silakan, ada pertanyaan? Ini ada yang share, Dok. Badan ringan, Silakan. ngantuk. Ada berasa kenapa tegang, hidung kayak meletup. Mengantuk tapi mendadak nangis. Saya ada perasaan ingin nangis, apakah wajar? Karena saya sedang tidak sedih. Wajar saja, it's okay. Relax dan happy, ngantuk. Kenapa giliran semua tenang ada rasa gatal? 2 kali rasanya seperti terpleset. Oke, thank you pengalaman-pengalamannya. Suara saya masih jelas nggak? Suaranya jelas tapi kayak terhalang masker, Dok. Oke, baik, saya ganti sebentar ya. Bentar. Oh, ini jelas suara saya? Jelas. Oh, baiklah. Baik, saya mau jelasin meditasi yang tadi. Jadi, dalam instruksi meditasi yang diberikan oleh Mingyur Rinpoche, ada satu kali guru kita Mingyur Rinpoche itu bilang, bermeditasi itu seperti kita itu, jadi sebenarnya kalau Anda pikirkan selama ini, dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam, kita tuh selalu berusaha menjadi seseorang.
kita harus do something. Kita harus perform. Apa yang harus kita perform? Yaitu personality kita. Begitu saya bangun, saya langsung memakai topeng sebagai Yudi. Oh, Yudi itu, profesinya dokter. Oh, Yudi itu suka ngomongin meditasi. Oh, Yudi itu suami. Oh, berarti harus kerja, kita harus ini. Jadi kita selama pagi bangun tidur, dari kita bangun tidur, sampai kita pas mau tidur, kita selalu menggunakan satu ide yang kita anggap itu saya, yaitu adalah apa? Personality kita. Yudi. Contohnya Yudi. Dan Yudi ini punya sifat begini, punya keinginan ini, punya citra ini yang harus dipertahankan. Sebentar. Nah, ini copot. Copot. Nah, harus copot ya. Artinya, selama ini kita harus jadi someone. Dan someone ini yang kita berusaha pertahankan setengah mati. Dan kita perjuangkan untuk kalau bisa tambah cantik, kita dandanin. Kalau bisa tambah ini, tambah itu. So, we wear so many things. Bahkan, to be honest, kita tuh wear multiple mask at the same time. Ini, di kantor, tambah lagi. Oh, terus ketemu si ini, tambah lagi. Jadi kita menggunakan multiple mask untuk perform. Dan ininya makin lama makin canggih. Pertama, personality saya adalah topeng saya. Dan personality ini untuk supaya eksis dan tambah oke, maka personality ini mempunyai sifat dia suka dan tidak suka. Dan entah bagaimana, dia menciptakan topeng-topeng lain, sampai akhirnya dia lupa dirinya sendiri itu yang mana. Kalau pakai bahasa Mingyur Rinpoche, seperti tukang sulap yang sangat ahli, bikin trik-trik sulap, sampai akhirnya lupa bahwa itu tuh sebenarnya ilusi dia sendiri. Saking canggihnya. Apa buktinya? Buktinya, pertama, ada sesuatu yang sifatnya beyond personality kita yang adalah diri kita yang sebenarnya. Kemudian kita mewujud, menjelma menjadi yang namanya, saya Yudi, dan Yudi ini punya nilai-nilai yang di-download dan ditanamkan dari orang tua, dari pendidikan, dari pengalaman masa lalu. Jadi kita tuh belajar, kita tuh kayak komputer yang belajar gitu. Oh, begini. Dan personality ini akhirnya membuat dirinya yang lain, yaitu sosial media kita. Jadi awalnya ada si Yudi, kemudian Yudi ini membuat Yudi yang lebih kecil, yaitu profil Yudi di sosial media. Apakah profil Yudi di sosial media adalah Yudi yang sebenarnya? Definitely no. Apakah bahkan Yudi dengan nama ini, dengan tubuh ini, dengan citra ini, dengan konsep-konsep yang dikenakan, dengan status sosial yang disandang, apakah ini diri saya yang sebenarnya? No. Dan ini Anda akan teliti dan Anda akan belajar melihat siapa diri saya yang sebenarnya. Itulah inti dari meditasi. Pada saat Anda meditasi bukan tentang menjadi rileks. Meditasi bukan tentang menjadi tenang. Meditasi bukan untuk mencapai energi tertentu. Meditasi bukan untuk bisa bebas dari rasa panik. Meditasi bukan untuk sehat fisik. Actually no. Itu adalah efek-efek side effect dari meditasi. Yes, lebih sehat, lebih tenang, lebih this, lebih that. Meditasi sendiri
bahasa aslinya dalam bahasa Tibet artinya adalah gom. Gom itu artinya adalah bagaimana kita being familiar with our own self. Getting familiar with our own self. Kenapa kita kok butuh effort untuk meditasi, untuk mengenal diri sendiri? Iya, karena ternyata selama ini, saking mahirnya diri kita ini, akhirnya kita membuat satu citra yang kita pikir itu kita, yaitu personality kita dengan tubuh ini, konsep ini, status sosial ini. Nggak cukup dalam personality ini, dalam universe. Kita bikin avatar, jelmaan lain, yaitu profil sosial media kita. Dan nggak cukup. Sekarang ada lagi namanya metaverse. Saat avatar sosial media kita bisa lebih lagi berperform seperti kita dalam dunia buatan yang disebut metaverse. Jadi kita ini secara kontinu menjelma sebagai avatar-avatar yang lebih ilusif. Tapi saking pinternya, dan kita lupa bahwa itu bukanlah kita yang sebenarnya. Makanya kenapa banyak orang yang marah saat sosial media mereka dihina. Padahal sosial media mereka bukanlah diri mereka yang sebenarnya. Sama seperti ada yang marah saat tubuh mereka dihina. Padahal tubuh mereka bukanlah mereka yang sebenarnya. Bahkan ada yang orang Cina apalagi yang punya tradisi, yang paling penting bukan kekayaan tapi nama baik. Seakan-akan nama itu adalah diri mereka yang sebenarnya. Padahal tidak. So, kenapa topik ini hari ini saya mau bahas? Bahkan susah payah saya beli topeng ini untuk memperagakan. Semoga I don't know whether ini berguna apa enggak. Karena pada saat kita itu mau berelasi dengan orang lain, topiknya kan relasi. Apakah kita itu berelasi itu siapa yang berelasi? Apakah avatar kita yang topeng ini yang berelasi? Atau diri kita yang sebenarnya? Dan pada saat kita berelasi dengan orang, apakah yang kita berelasi itu adalah avatarnya dia atau diri mereka yang sebenarnya? We don't know. Jadi sebelum kita ngomong panjang kali lebar soal relasi, kita harus ngomong dulu soal dimensi-dimensi dari siapa saya dan siapa dia, gitu. Nah, kembali ke awal tadi, dari ujung pagi sampai malam, kita itu sibuk ngapa-ngapain. Di kantor kita ngapa-ngapain. Bahkan saat kita istirahat pun kita tetap doing something. Kapan sih kita benar-benar jadi kita? Bahkan kapan sih kita benar-benar istirahat dari personality kita sendiri yang kita harus pertahankan atau harus kita citrakan? Saat kita duduk aja. Duduk, nggak usah ngapa-ngapain. That's when itulah saat dimana kita menjadi diri kita yang sebenarnya. Dan pada saat kita ngomong kita, pada saat ngomong saya sendiri, saya tidak ngomong soal personality saya, Yudi, bukan. Kita lakukan sama-sama sekali lagi. Instruksinya sederhana. Instruksinya dari Mingyur Rinpoche, yaitu sekarang saat ini duduk saja. Duduklah sebagai diri Anda sendiri. Tidak perlu melakukan apapun. Bahkan tidak perlu menjadi meditator. Tidak ada orang untuk disenangkan, tidak ada orang untuk dilayani, tidak ada citra yang harus Anda pertahankan. Lepaskan semua peran-peran sosial Anda. Lepaskan semua status konsep Anda tentang diri Anda sendiri. Sekarang tarik nafas dalam. Lepaskan. Duduklah sebagai diri Anda sendiri.
Tidak ada nama untuk dipertahankan, untuk diperform. Hanya hadir saja. Pada saat sadar apa ada yang seperti ini, bahkan tidak ada konsep apapun tentang diri Anda. Hanya sadar saja. Oke, selesai. Apakah Anda bisa? Ada yang mau share nggak? Hanya dalam topik ini aja. Pada saat Anda tadi duduk sebagai diri Anda sendiri, apa yang Anda alami? Apakah nama Anda masih relevan? Apakah bahkan status sosial Anda masih relevan? Anda duduk sebagai siapa? Ayo, please share something. Anda duduk sebagai siapa? Bahkan rasa yang Anda rasakan itu bahkan bukan Anda. Hanyalah, oh, oke. Now, nobody to please, nothing to perform, nothing to do even. You don't even meditate. You just duduk sebagai Anda. Ada yang bilang sebagai saksi kehidupan. Yes. Pada saat Anda duduk sebagai diri Anda sendiri, Anda tidak duduk sebagai zombie yang kosong. Tetap meskipun tidak ada status perform, tidak ada Anda duduk bukan sebagai nama, Anda duduk bukan sebagai status sosial, Anda duduk bukan sebagai suami, bukan sebagai istri, bukan sebagai pengajar, bukan sebagai murid, bukan sebagai apapun. Tidak ada apapun yang relevan pada saat Anda duduk seperti tadi. Tapi ada satu, yaitu apa? Kehadiran, kesadaran yang menjadi saksi. Dan ternyata kesadaran ini beyond your name, beyond your status sosial, beyond your personality. Dan bagi beberapa orang, ini sulit. Karena apa? Karena mereka sudah seperti ini. Mereka sudah hidup seperti ini. Begitu ini dilepas, oke, anggaplah ini adalah Yudi. Oke, sekarang status sebagai Yudi dilepas. Mereka udah bingung. Mereka apa? Siapa? They don't know. Dia nggak bisa berelasi tanpa topeng personality mereka. Dan inilah ternyata sulit dan berlapis. Apalagi kalau kita udah biasa kita menggunakan berbagai personality dan avatar. Jadi kita sudah terbiasa begini nih. Nah, kalau kita udah terbiasa begini, meditasi itu apa sih meditasi? Meditasi itu adalah cara sistematis bertahap yang membuat Anda pelan-pelan berproses. Akhirnya ini tuh jadi, oh ternyata ini bukan gue ya. Ternyata gue nggak harus loh senyum begini. Anda lepaskan. Oh, lebih lega. Terus lama-lama Anda ngerasa, ternyata kenapa gue di depan dia harus pakai gini? Why I have to be? Kenapa aku harus menjadi topeng ini untuk berrelasi sama dia? Kita bahkan lupa wajah kita sendiri. Makanya dalam salah satu koan dari Zen, ada satu koan. Koan itu ada kayak kata-kata yang memancing Anda untuk melihat kesejatian dalam tradisi Zen.
tunjukkan kepada saya wajah aslinya Anda. Show me your original face. Ada pertanyaan lagi begini. Siapa Anda sebelum Anda dilahirkan? Siapa Anda sebelum Anda tahu Anda punya nama sebagai Christine, sebagai Diela, sebagai Yudi? Show me you before you have a name. Show me you before you have a name, before you have social status, before you have perform, before you have achievement. Show me. Gitu. Nah, ini adalah proses meditasi dan kita akan bertahap gitu ya, teman-teman. Jadi ini adalah kayak ilustrasi awal untuk membuat Anda berpikir. Dan wajar kalau Anda bingung. Kenapa? Pada saat ada kebingungan, disitulah Anda mulai berpikir. Anda mulai merenungkan hal yang selama ini Anda mungkin tidak sadari gitu. Nah, saya pernah tulis di status media sosial saya, di Instagram, saya bilang, apa sih yang membuat relasi itu sulit? Karena pada saat dua orang bertemu, pada saat si A bertemu dengan si B, kan ada dua orang nih, si A ketemu si B. Tapi pada saat si A dan si B ketemu, sebenarnya bukan dua orang yang sedang ketemu, tapi 6 orang. Maksudnya gimana? Ya, yang bertemu itu adalah si A menurut si A, dan si B menurut si B. Si A berpikir dia A, si B berpikir dia B. Gue itu gini, gue itu gini. Si A bilang gue gini, si B bilang gue gini. Apakah yang si A pikirkan soal si A adalah si A yang sebenarnya? Tidak. Konsep kita tentang siapa kita bukanlah kita yang sebenarnya. Konsep si A tentang si A bukanlah si A yang sebenarnya. Oke, ini mungkin Anda mulai sudah membingungkan. Masih adakah yang bertahan di grup ini? Oke. Si A, saya pikir saya tuh gini loh. Oh, ternyata yang saya pikir soal saya bukanlah diri saya yang sebenarnya. Jadi ada si A, ada si B yang bertemu. Ada si A yang sebenarnya, ada si B yang sebenarnya, ada si A menurut si A, ada si B menurut si B. Dan ada si B menurut si A, dan si A menurut si B. Ngerti nggak maksudnya? Aduh, saya harus pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Ada yang bingung. Oke, pada saat si A dan si B bertemu, maka ada 6 orang bertemu sebenarnya. Yaitu si A menurut si A, si B menurut si B. Si B menurut si A menurut si B. Dan si A yang sebenarnya dan si B yang sebenarnya ada 6 berarti. Makanya penting untuk saya akhir-akhir ini tuh bicara sama istri. Dan kami bersepakat bahwa penting untuk mengklarifikasi persepsi kita tentang satu sama lain. Karena apalagi kalau persepsi itu sudah mulai merambah ke emosi negatif. Contohnya, saya kesel sama dia. Si A kesel sama si B karena si A berpikir si B itu orangnya nggak menghargai saya. Nggak menghargai si A. Si A berpikir si B nggak menghargai si A. Karena si A tuh kan begini. Lah si B ini kok nggak tahu si A tuh begini. Kok dia main begitu aja. Dia nggak respect sama saya. Contohnya gitu. Nah, kita sudah punya emosi negatif. Gue kesel sama dia karena dia nggak menghormati gue. Padahal gue yang minta dihormati ini bukan gue yang sebenarnya. Itu adalah avatar kita. Ya. Penting untuk mengklarifikasi ke si B. Apa sih yang terjadi waktu itu sehingga kamu ngomong gini? Karena saya berpikir kamu tidak menghormati saya. Padahal bagi si B, belum tentu itu ceritanya. Kalau ini tidak dikomunikasikan,
maka si A terus membangun persepsi tentang si B menurut si A. Si B itu begini, 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 begini. Padahal si B menurut si A bukanlah si B menurut si B, bukan juga si B yang sebenarnya. Menjelaskan aja kompleks. Makanya penting untuk clarify our feelings, our perception. Contohnya gini. Saya nulis di grup chat. Pada saat saya nulis, nggak ada yang balas. Kok dia nggak balas sih? Padahal saya udah tag nama dia. Kok nggak ditanggepin sih? Jadi, si A membangun narasi, si B nggak menghargai si A, karena si A ini sudah susah payah nulis di grup, tapi si B nggak merespon. Terus ada mulai ide tuh, si B itu emang begini, orang, pokoknya dia tuh nggak menghargai saya, begini. Padahal si B saat itu sedang sibuk, dia lupa balas. Jadi si ceritanya nih, si B yang begini, cerita si B menurut si A, ternyata tuh tidak relevan bagi si B. Karena si B waktu itu lagi sibuk. Dia berpikir dia sibuk. Makanya, pada saat kita membangun hubungan dengan seseorang, maka yang kita bangun hubungan itu bukanlah diri dia yang sebenarnya. Bisa saja yang kita bangun hubungan itu adalah topengnya dia. Bisa juga persepsi kita tentang topengnya dia gitu. Aku harap ini Anda mengerti ya. Sorry, menjelaskannya agak belibet, tapi hopefully you understand. Silakan jika ada yang mau tanya atau ada yang komen. Silakan. Sambil ada yang nunggu tanya, silakan. Sudah sangat banyak. Oke, ini ada MBJ nanya, saya unmute ya. Sebentar. Oke, silakan. Oke, makasih Mbak. Saya mau nanya, kalau diri sendiri terus dibentuk dengan orang tua gitu, apakah itu jadi topeng yang dibuat oleh dirinya dan orang tuanya, dan apakah bisa lepas dari limiting belief yang ditanamkan orang tuanya? Definitely yes. Itulah tujuannya meditasi. Tujuan meditasi itu, jadi ini saya harus klarifikasi. Oke, ada berapa orang nih? 260 orang yang ikut sesi malam ini. I have to say something. Banyak yang berpikir meditasi itu adalah tentang relax, tenang, damai, bahagia, lega, healing. Healing dalam perspektif mereka. Tenang, happy, relax, bliss, peaceful. Yes, awalnya. Tapi meditasi itu akan menyakitkan prosesnya. Kenapa? Karena Anda akan dipaksa untuk melepas topeng Anda. Dan itu nggak enak. Kenapa saya bilang Anda dipaksa? Karena semakin lama Anda meditasi, semakin lama Anda melakukan teknik yang tadi kita lakukan bersama. Just be who you are. Lama-kelamaan Anda semakin connect dengan siapa diri Anda yang sebenarnya. Dan lama-kelamaan Anda jadi nggak comfortable using mask to live or to interact. Karena Anda tahu, ini bukan Anda yang sebenarnya. Ini tuh sesuatu yang Anda harus gunakan selama ini untuk perform. Tapi this is not who you really are. Makanya orang yang meditasi, kalau tekniknya benar, makin lama mereka tuh nggak bisa berpura-pura. At the end, efeknya juga adalah mereka akhirnya kalau memang betul dia berniat untuk membangun hubungan yang serius, maka hubungannya akan lebih deep. Kenapa? Karena hubungannya tuh udah bukan topeng ke topeng. Dan apakah bisa? Yes, bisa. Teruslah berlatih meditasi, akan ada masa-masanya Anda meditasi akan gelap banget. Dan ada masa-masa dalam hidup Anda, kalau Anda sudah meditasi,
Anda jadi jengah, Anda jadi nggak nyaman untuk berpura-pura lagi. You become more natural dan bisa lebih membedakan mana yang kita sengaja pakai, mana yang akhirnya kita tahu itu sebenarnya ilusi kita sendiri dan kita harus lepaskan. Gitu. Kita akhirnya nggak gampang keseret kalau ada orang menghina profil sosial media kita, padahal profil sosial media kita bukanlah kita, bukanlah saya, apalagi diri sejati saya, bukan. Bisa nggak? Yes. Bisa. Silakan, pertanyaan lagi. Jika ada, ini Mbak Diela kekik kayaknya nih. Silakan, jika ada bertanya langsung. Bisa dibantu nggak? Ada yang, saya nggak bisa lihat kolom chat, saya pakai handphone soalnya teman-teman. Ada yang... Mbak Titi ya? Dokter Yudi, mau nanya. Ya. Kan kayak tadi, waktu saat meditasi, sebetulnya pas pada saat diminta melepas diri, gangguan datang ya. Karena kan dia kan akan datang terus tuh, si topeng-topeng itulah, si personality itu datang. Tapi at some point saya nggak mau ngikutin. Nah, pada saat itu saya ngerasa kok saya bahagia banget ya. Karena saya ngelihat betapa beratnya gitu ya selama ini saya pakai apapun personality, misalnya di kantor atau di tempat manapun gitu, di mana saya ketemu. Nah, tadi saya ngerasa bahagia, itu tadi mau sharingnya. Yang kedua itu saya mau nanya gini. Saya pernah dengar waktu itu katanya kita kan Indian, walaupun dengan perjalanan sekarang adalah kita intinya kita kembali ke, ya mungkin bisa dibilang kembali menjadi manusia baik atau menjadi fitrahnya lah, yang welas asih, yang punya cinta kasih dan segala macam. Nah, selama ini saya tuh masih berpersepsi ya, atau itu ke situ gitu. Itu sebetulnya istilahnya semuanya akan mengarah ke situ, atau kita biarkan prosesnya naturally aja, nanti toh pasti akan mengarah ke sana gitu, atau lebih baik dicari ke sana gitu aja sih, dokter. Terima kasih. Tadi Mbak siapa, sorry? Titi. Oke. Dari Titi. Titi. Baik. Mbak Titi, terima kasih sharingnya. Pada saat kita melakukan yang tadi, oke, duduk as who you are. Lepaskan semua topeng, lepaskan semua peran, lepaskan semua identitas, lepaskan not even your name. Just hadir saja. Sebagai kesadaran yang beyond personality dan lain-lain itu ya. Ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah Anda lega dan rasanya kayak luas, tenang. Ternyata kehadiran kesadaran itu kayak melampaui event, melampaui tubuh, melampaui nama saya, gitu ya. Kayak luas gitu, kayak lega gitu, kayak bliss. Itu yang tadi dialami oleh Bu Titi. Tapi ada kemungkinan kedua. Kemungkinan keduanya apa? Takut. Kemungkinan kedua yang menakutkan. Takut banget. Kayak kehilangan pijakan. Loh, terus kalau gue nggak ada siapa-siapa, gue gimana dong? Jadi kayak ada rasa teror, takut, ngambang, nggak jelas, pengen cari kepastian. Jadi ada dua kemungkinan nih, tergantung. Apapun itu, dua-duanya fine, oke. Apapun yang Anda alami, hadir saja di situ, sadari aja kalau emang jadi panik atau jadi tenang, fine, no problems. Itulah. Anda tidak perlu menjadi yang lain, just be. Kalau lagi tenang, tenang. Kalau lagi takut, ya takut. It's okay. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita perlu lakukan? Saya nggak bisa ngomongin dalam teknik-teknik yang lain, tapi kalau di Terga, kalau Anda ikutin workshop Joy Living level 1, Anda ikutin Joy Living level 2, Anda ikutin Joy Living level 3, maka slowly kita tuh akan secara cerdik mur-mur topengnya ini tuh dilonggarin. Karena ternyata untuk membuat kita lepasin topeng ini, ternyata dibutuhkan trik spesial. Jadi kita ini udah terlalu nyaman pakai topeng ini. Gitu. Jadi pertama kita sadari topeng, sadari tekstur topeng, sadari oh ya ternyata dia pakai topeng, dia juga menderita, saya juga menderita.
Jadi kita tuh kayak ada trik pelan-pelan, slowly but sure, ininya pelan-pelan dibuka. Pelan-pelan dibuka, pelan-pelan dibuka. Gitu. Baik. Waktu tinggal sedikit. Kita latihan dikit lagi ya. Instruksinya sama, tegakkan tulang belakang, rilekskan tubuh. Duduklah sebagai diri Anda sendiri. Nothing to do, nothing to perform. Bahkan Anda tidak perlu menjadi nama Anda. Sebelum Anda punya nama, siapa Anda? Sebelum Anda punya status sosial, siapa Anda? Duduklah sebagai itu. Oke, meditasi selesai. Waktu singkat, topiknya terlalu luas, tapi intinya adalah belajar berelasi ke dalam, supaya kita lebih bisa genuine berelasi keluar. Jangan sampai kita heboh, bertengkar, padahal yang kita pertengkarkan itu topeng ketemu topeng. Silahkan Mbak Diela, saya kembalikan. Semoga bisa teman-teman praktekin dan kita lanjutkan pembahasannya di masa yang akan datang.